Lihat ya, ini aneh nih. Saya kan hampir 30 tahun dokter kebidanan. Penyebab kematian dan resiko dari ibu hamil gitu ya, masih tuh perdarahan, hipertensi, infeksi. Dari zaman dokter pertama kali praktek. Iya, bayangin. Kok nggak berubah-berubah sih? Ada apa sih? Ilmu tambah banyak, uang tambah banyak, teknologi tambah makin banyak, tinggi teknologi. gitu ya? Kok nggak berubah-berubah? Halo, salam sehat. Saya Tantri Murdopo, inilah AMS TV Channel. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Dr. Ahmad Mediana SPOG tentang bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil dan para adik baby di dalam kandungannya. Anda mungkin saat ini sedang hamil atau sedang proses kehamilan, atau mungkin juga para wanita yang ingin belajar. Ayo, sama-sama kita di sini. Gak cuma para wanitanya loh, bapak-bapaknya juga. Dok, kita ini kan udah ngomong soal pernikahan, soal mau hamil. Sekarang kalau udah hamil, nah ini, menjaga supaya kondisinya sehat untuk si ibu maupun juga si bayi ini sebenarnya pertama itu apa nih dok? Rules number one-nya. Iya, pasti siap ya, udah siap ya, sehat udah gitu kan. Trimester di hamil kan dibagi 3 kan? Ya. Trimester 1, 2, 3, itu spesifik lah. Trimester 1 emang bisa apa dok? Atau kenapa? Coba ya. Trimester 1 nih misalnya, 12-14 minggu, itu bisa nggak ngebayangin ada investasi 50% ya dari sperma ketemu telur kan? Satu lawan satu ya, 50% lawan 50% di dalam tubuh manusia. Berarti ada benda asing kan? Mau nggak nyobain benda asing, paku gitu masuk di sini gitu ya, benda asing. Itu kan sakit dok. Terjadi rejected dari badan kan? Iya. Nah, ini ada makhluk namanya sperma jadi satu gitu, ada 50% tumbuh di dalam itu. Tubuh berusaha mereject itu. Itu alamiahnya memang begitu. Jadi dampaknya apa sih? Mual, muntah hebat, segala macam. Itulah kenapa ya dok ya. Itu kan, itu alamiahnya. Gara-gara hormonnya naik, semuanya naik, itu jadi seperti itu. Saya dengar keluhan seperti itu, seneng dong dengarnya. Berarti hormonnya bener kan? Tapi pasiennya kan nggak seneng kan, aduh dokter Ahmad saya mual. Aku capek dok, mual terus ya gitu. kan. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang tiap hari dok. Jadi pertanyaannya kan ibu mau hamil apa enggak? Saya bilang gitu kan, mau dok. Ya siap nggak? Ya, tapi nggak mau mual. Kok ibu tiba-tiba ibu yang nentuin? Nggak bisa lah, itu kalau satu paket itu semuanya, ya, paket itu diterima semua dong. Kalau mual, muntah, terus segala macam ya makan lagi, muntah lagi ya makan lagi. Jadi itu alami ya dok ya. Sampai nyerah gitu kan, dokter Ahmad saya nyerah. Ya udah rawat, mesti masuk kan cairan kan gitu ya. Nah itu dikasih tahu, disiapkan. Kan pasien saya ada yang 9 kali hamil dirawat. Rawat pulang. Karena muntah-muntah tadi itu dok? Iya, cuma gara-gara pengen cium bau rumah sakit. Ya bayangin tuh. Itu kan itu nyidam dok? Itu nyidam? Bahasa Inggrisnya sih nggak ada ngidam itu. Cuma di kita yang ada nyidam ya dok? Iya, sesuatu yang unexplained, tapi iyahin aja gitu ya. Dia datang, sembuh 2-3 hari, pulang ke rumah, balik lagi gitu. Oh oke, gitu. Buktinya anaknya 3,7 juga gitu kan, berarti kan bagus, di manage sama dia gitu kan. Itu trimester 1, persiapannya lebih ke arah peperangan di dirinya, hormonalnya ini nih. Nah udah setelah 16 minggu, saya memperhatikan betul, memang Tuhan ya, memang kan buatan Tuhan gitu ya. Katakanlah tipu menipu gitu ya. Ini kan udah sunatullah gini, lihat. Jadi maksudnya kan kalau udah tumbuh terus, udah jadi makhluk ya, namanya embrio gitu, udah jadi janin gitu, 15 minggu udah utuh loh bentuknya. Nah itu ari-ari plasenta itu mampu memberikan, membuat gitu hormon yang seperti ibunya. Jadi ibunya seperti ditipu gitu kan? Oke, janin plasentanya membuat hormon seperti ibunya, dia seperti ibunya. Jadi rejectednya udah berkurang, bisa sampai hilang lah. Makanya mualnya suka hilang juga. Suka hilang. Nah di sini nih yang suka jadi masalah. 16 minggu sampai 34 minggu tuh lagi enak. Di trimester kedua ya dok? Iya, sampai trimester 3 awal. Di sini slip nih ibu-ibu nih. Keenakan makan, keenakan tidur, keenakan kerja, keenakan segala macam. Itu suka atas nama gini dok, kan saya kan makannya untuk 2 orang gitu. Nah, kan saya kan lagi hamil boleh dong tiduran gitu. Apalagi kalau dia kantor ya. Ini luar biasa nih.
lagi hamil ya, ini kasih makanan tuh tiba-tiba ke dia semua gitu loh. Dia kan lagi atas nama hamil berbuat boleh, baik. semuanya boleh. Iya, jadi gemuk deh pasannya. Atau kan juga nyidam, kalau nyidam nanti harus diturutin dong, kalau nggak diturutin nanti bayiku ileran, Iya. nggak gitu ya dok? Nggak gitu. Kan saya punya grafik loh, grafik pertumbuhan berat badan, semuanya tuh digrafikin gitu. Saya bisa gini nih, pasien tadi pagi aja, saya tahu nih, saya pasti dimarahin dokter Ahmad. Karena grafiknya nyimpang gitu ya, gitu grafik berat badannya. Ini kilogramnya lebih besar daripada yang diharuskan gitu iya, ya dok? Iya, kan ada grafiknya gitu. Itu kan bentuk kasih sayang saya dong. Iya. Karena kalau saya diemin, ibu menuju diabetes, menuju hipertensi, preeklamsi, segala macam kan. Nggak usah dong, dunia kedokteran kasih dong kesempatan terhadap hal seperti itu, berperan dong. Sebagai dokter berperan. Ya kalau enggak kan zaman dulu juga nggak ada dokter, nggak ada bidan, hamil mah hamil aja gitu kan. Ini kan profesi tertua di dunia gitu kan. Betul. Ya udah, kan ya sekarang kan dikasih akal. Mikir dong, mikirin supaya tidak ini, supaya tidak diabetes ya. Lihat ya, ini aneh nih. Saya kan hampir 30 tahun dokter kebidanan. Penyebab kematian dan resiko dari ibu hamil gitu ya. Masih tuh perdarahan, hipertensi, infeksi. Dari zaman dokter pertama kali praktek? Iya, bayangin. Kok nggak berubah-berubah sih? Ada apa sih? Ilmu tambah banyak, uang tambah banyak, teknologi tambah makin banyak, tinggi teknologi. gitu ya? Kok nggak berubah-berubah? Tahu nggak yang nggak berubah apa? Perilaku menurut saya gitu. Jadi sama lagi, nggak mengevaluasi, nggak ini segala macam. Nah trimester 3 sekarang. Trimester 3 yang disiapin apa? Menuju persalinan kan? Iya. Saya mah nggak pernah repot mau lahir normal kayak mau lahir sesar kayak apa kayak terserah gitu sesuai kebutuhan. Ya sesuai kebutuhan kedokterannya, sesuai kebutuhan ibunya juga gitu. Karena ada pasien dokter Ahmad pokoknya saya nggak mau induksi. Pokoknya saya nggak mau lahir normal. Emang saya mau berantem di situ sama ibu? Enggak dong. Oke Bu, iya saya bilang. Karena dia yang punya badan dan dia yang punya bayinya ya itu dok kan, ya. It's only cara aja kan, cara ngelahirin kan momen. Tapi momen dari persiapan hamil, lahir, ini kan momen besar, ini yang harus saya jaga betul-betul gitu ya. Nah ini terkait sama ke persiapan di hamil gitu ya. Saya tuh ingin sekali memberikan pendidikan pada ibu hamil. Ketika mereka hamil apa yang harus dilakukan gitu ya dok ya, bagaimana mereka harus punya perasaan yang dijaga juga gitu ya dok ya. Iya, pernah dengar? Kenapa nggak bikin sekolah dok? Atau bikin akademi atau bikin kelas? Kalau sampai ada saya mau banget. kita tantang dokter Ahmad Mediana. Katakanlah gini ya, coba ya. Ini kan saya daftar dok. Kan nggak hamil tapi iya, hamil dulu, jadi hamil dulu. Ditantang hamil juga, aduh. Misalnya gini, orang Israel katanya hamil disuruh matematika gitu, matematika biar pinter kayak gitu ya. Ibunya suruh ngerjain tugas ya dok ya. Iya. Orang Jepang gitu sampai buka celana gitu dia kangkangin buku suruh baca gitu ya, bayinya suruh baca gitu. Orang Indonesia katanya suruh apa? Musik dangdut atau apa, musik gitu ya. Semuanya kan bener apa nggak bener gitu ya. Coba bayangin ya. Setelah 16 minggu. Bayi itu sistem wifi-nya udah utuh. Wow, 16 minggu ya dok? Nah, kan sarafnya udah utuh semua gitu ya. Bayi itu udah bisa menerima perintah ibunya. Menangkap apapun sudah bisa berarti. Iya, itu oke nggak? Itu berita itu oke nggak? Iya dong. Coba ya, pilih sehat apa pilih cerdas? Dua-duanya dong. Dua-duanya memang setuju banget. Nggak boleh salah satu, nggak bisa. Sehatnya dari dalam perut. Yeah. Nah, kan berarti dididik kan, bayinya dididik terus, dibilang sehat segala macam. Kan bayi mampu menerima usapan, ketukan, sinar, suara. Ya tergantung ibunya dong. Ibunya kalau dipelajarin baik gitu, tapi ibunya lagi mikir korupsi, mikir kan jadi nggak bener dong gitu ya. Ini menarik nih, poin dari dokter Ahmad menarik nih, karena kita tuh selalu kalau lagi hamil terus jadi nggak fokus, nggak connect juga. Padahal dituntut untuk selalu punya konektivitas 24 jam sama bayi, karena wifi-nya udah kenceng gitu ya dok ya. Harus sadar betul bayi ini lagi gimana, mau butuhnya apa, di semester yang mana gitu ya dok ya. Dan sebagai ibu harus berdaya ya dok ya, harus tahu persis ya. Iya kan banyak ya. Jangan bergantung sama dokter kandungannya juga ya. Iya jangan dong dokter kandungan. Kalau misalnya di rumah, mas aku sendirian gitu, dia lupa punya bayi tuh. Iya betul. Coba yang itu, suaminya suruh buru pulang lah, suruh ini segala macam kayak gitu. Enggak, nah mudah-mudahan kalau dia ngerti benar ada bayi, dia ada teman kan, ada ini. Jadi makan tuh bertiga, ada ini, ada
ya udah hadir. Dan sudah diikut sertakan sejak awal. Iya dong. Sudah seakan-akan dia ada di antara kita, gitu ya dok ya. Iya. Seru. Oke, dok ngomong sekarang tuh ada fenomena baru, baby moon katanya. Jadi ibu-ibu hamil tuh dibawa pergi jalan-jalan, hadiah dari suaminya gitu, traveling. Emang boleh ya dok? Boleh. Itu di trimester yang mana? Trimester 2 gitu ya kan. Oh, udah boleh. Kalau dia mau terbang sebelum 34 minggu kan, berarti kan. Nah, itu another problem lagi. Tapi topiknya gini nih. Baby moon ya. Mau seneng apa mau susah? Seneng dong. Atau mau repot atau mau capek? Kalau repot tujuannya untuk positif boleh sih dok. Boleh, tapi tetap aja kalau menurut saya baby moon gitu ya. Kalau ada kolam renang ya berenang dong. Kalau mau istirahat istirahat dong. Kalau mau makan semuanya dilakukan yang tertib juga kalau menurut saya. Jadi karena heboh terus belanja terus gitu, jalan terus gitu ya dok ya. Terus nggak olahraga makan terus. Iya. Gitu. Terus kecapean, terus caktuban, nah, jadi repot idealnya nggak baby moon akhirnya gitu iya. ya. Oke, tapi kan itu kan menjadi namanya juga gaya hidup yang baru gitu ya dok. Kekiniannya tuh gitu, tapi boleh tapi hati-hati gitu ya dok ya. Oke. Soal seks dok, banyak yang bilang bahwa soal seks ketika hamil tuh ada perubahan besar. Wah, tapi kan boleh ya dok ya seks pada saat hamil. Jadi gini, emang ada apa sih sama seks gitu ya gitu ya? Orang hamil adalah peristiwa normal, setuju nggak? Betul. Oke, jadi dia boleh melakukan apa aja dong, terserah ibu hamil dia mau lakukan itu, tapi dia mesti ingat dia punya hamil gitu, ada badannya, ada hamil gitu ya, nggak boleh sembarangan juga. Kalau ada masalah, misalnya jadi kontraksi, misalnya jadi perdarahan, jadi nggak boleh. Tapi jangan dibalik, supaya tidak berdarah, supaya tidak kontraksi ya nggak usah aja dong dok gitu ya. Iya. Udah misalnya dibalik nih ya semua, udah ibu tiduran aja deh, tiduran aja hamil tiduran, nggak ini nggak itu, yang muncul keputihan. Iya. Keputihan jadi vaginal jadi nggak kepake, nggak ini nggak itu, jadi akhirnya kontraksi juga. Nah kan itu harus diberdayakan semuanya gitu maksud saya. Tapi tinggal gayanya mungkin harus diperhatikan. Dihati-hatiin, frekuensinya dikurangin gitu. Tapi memang yang namanya janin ini kan juga kasus per kasus juga ya dok ya, tergantung kesehatan ayah, kesehatan itu ibu, makanya juga harus dipersiapkan gitu ya. Tapi dipertahankan juga bisa kan ya dok ya? Iya dong, iya. Ini baru pasien saya 1.200 gram lahir di 29 minggu perdarahan hebat. Ya terang aja berdarahan, ibunya kerjanya kayak gitu. Kayak gitu tuh kayak apa dok? Siapa tahu yang nonton sama nih. Ya pulangnya ke rumah jam 11 malam, jam 12 malam. Dari pagi? Dok? Iya. Hebat nggak tuh ibu hamil? Hebat dok. Saya aja yang nggak hamil belum tentu bisa dok. Tapi jadi perdarahan. Oke. Ya kan si bayi hamil juga punya daya tahan tubuh, punya kapasitas, punya ini, punya itu segala macam. Dia juga punya hak dong gitu, hak bentuk penolakan kayak gitu. Dibikin berdarah tuh. Dia juga punya hak untuk bersuara tanda kutipnya. Iya, saya nggak nyaman loh nih gitu ya. Dibikin berdarah gitu ya. Nah, jadi kontraksi. That's interesting. Karena kan kita pikirnya itu kan masalah suaranya si ayah, suaranya si ibu, lupa kalau si bayi ini juga punya suara untuk didengarkan. Gitu iya. Ya. Untuk juga nikmat, untuk juga merasakan apa yang dirasakan. Makanya ibunya harus happy terus gitu harus, ya dok ya. Iya. Setuju saya. Oke. Berarti ini kalau kita bicara mengenai do and don'ts-nya, yang ideal tuh gimana dok? Karena kan sekarang katanya boleh ngapain aja, atau jangan-jangan ada yang malah ketakutan, gak boleh ngapain aja. Sebenarnya gimana sih dok gitu, supaya nyaman nih kita tuh kalau hamil? Supaya nyaman ya, gitu. Yang udah pasti dia olahraganya yang teratur. Olahraga kan, ibu hamil kan olahraga boleh dong, olahraga badan sehat gitu. Sudah dikondisikan ya olahraganya ya, maksudnya sesuai untuk. Iya, olahraga ibu hamil kan tidak memerlukan kekuatan dan kecepatan. Ibu hamil tidak perlu itu, tapi perlu lentur dan dayanya panjang. Nggak ada kegiatan fisik seorang wanita yang lebih berat dari ngelahirin normal seumur hidupnya. Oke. Ada nggak? Nggak ada dok. Nggak ada. Itu udah momen paling tinggi. Iya, udah di atasnya. Jadi biasa aja ya. Harus dipersiapkan atau enggak? Harus dong. Iya dong. Kalau mau ngelahirin normal, disiapin normal, jangan tiduran aja. Ya senam yang benar, ya olahraga yang benar, ya itu semua benar gitu ya. Jadi ada senam yang bagus, ada memanage stresnya juga yang bagus gitu ya. Nggak boleh, jadi kalau ibu hamil sampai bisa tidur nyenyak, itu oke banget. Kan dia akan repot nanti, akan sesek lah, mesti naik 2 bantal, naik 3 bantal. Tapi saya yakin nggak banyak dok, saya yakin nggak banyak nih yang ibu hamil yang bisa tidur nyenyak. Iya.
Ya karena beban kan Iya, semua. iya. Hamil itu adalah proses peradangan tubuh yang terbesar. Peradangan tapi steril. Tapi ibunya menerima. Iya. Gitu, oke nggak tuh? Iya, betul. Jadi itu sebetulnya kita dalam kondisi mempertaruhkan nyawa juga ya, Dok? Sangat Ya? setuju. Iya. Betul ya, Dok Iya, ya? iya. Perilaku pasangan mempengaruhi ya, Dok? Banget. Wais, itu dia. Iyalah. Saya suka nih. Harus dong. Ya kan kerja bareng. Asal usul gitu kan. Asal dari dia, asal usulnya dari mana gitu kan. Ya suami harus terlibat. Jadi kalau saya di praktek suaminya hadir gitu, saya senang aja ngeliat itu suami hadir gitu ya. Tapi suami-suami juga kalau saya tanya gini ya, Pak, apa yang mau disiapin istrinya hamil 29 minggu? Apa ya dok ya? jadi kayak dibulak-balik gitu ya. Berarti kan nggak ada yang mengedukasi si bapaknya juga. Nah ini siapa nih tugasnya yang mengedukasi suami-suami ini siapa? Oke. Gitu. Jadi masalah kemudian kita menjaga kehamilan itu ya ibunya berdaya, bapaknya juga harus Iya ya dong. Dok. Harus tahu betul nih. Iya. Apa yang harus dilakukan, packingnya apa, istrinya sukanya diapain gitu ya Dok ya. Karena kan ini hasil berbuat bersama, hasil bersama. Iya. Jadi tadi balik lagi do's and don'ts gitu ya. Ya lakukan segala sesuatu yang menyehatkan, yang menghappykan, yang apalagi produktif gitu. Yang nggak bolehnya adalah yang membahayakan kan, pastinya ya. Membahayakan banyak ya. Ya mulai rokok dikurangin, alkohol dikurangin dan segala macam. Kalau bisa berhenti ya Dok. Kalau bisa berhenti. Dan yang terakhir ini yang saya pengen dapat ya, gadget ya sekarang. Gadget tuh luar biasa nih, gadget gitu. Boleh nggak saya ngomong gini, kalau mau tidur semua aktivitas elektronik diberhentiin boleh nggak? Di kamar tidur ya, saya bilang gitu. Ini kayaknya catatan penting tidak hanya untuk yang hamil nih Dok, kayaknya untuk semuanya yang nonton nih. Iya kan ibu-ibu banyak sekali. Mau tidur tuh handphone di sini. Iya. Begitu bangun handphone yang dicari. Betul. Itu elektronik kan terserah deh ya saya mau dibilang ilmiah atau tidak ilmiah segala macam yang ngebuktiin ini kan nggak boleh dibuktiin di manusia di tes. Tapi tetap berpengaruh kan itu Dok? Menurut saya tetap pengaruh. Kan sekarang coba ya bayangin ya. Kasus-kasus yang dulunya misalnya miom, kista umurnya 45, 50. Semakin sekarang muda. pasien saya 22 Iya, tahun, semakin muda. miomnya 7 cm. Saya lagi ngebayangin pola hidupnya kayak apa tuh. Oke. Jadi gadget jauh-jauh ya Dok? Menurut saya itu termasuk yang dikurangin lagi, tidur lah paling enggak di detox 8 jam kayak gitu kan dia jadi sehat gitu kan oke dong menurut saya. Kalimatnya bagus nih, detox alat elektronik. Ya kita bikin gerakan detox alat elektronik ya Dok? Iya mungkin. Dok, tapi berarti catatan pentingnya apa Dok? Ini kan berkaitan juga dengan menjadi berdaya. Tidak hanya ibunya ketika hamil tapi juga suaminya juga. Karena kan ini kita partnership nih, kita berdua gitu kan. Jadi apa yang motivasi apa yang bisa dokter berikan untuk mereka gitu? Apalagi kan sekarang mau bikin sekolah ya Dok ya? Iya kalau sampai sekolahnya Saya ada. tantang Dokter Ahmad untuk bikin sekolah. Saya sekolahin gitu ibu hamil itu kan karena sekolah parenting itu kan anak udah jadi gitu ya. Sebelum jadi coba sama ibu hamil gitu. Yang pas saya guru juga banyak. Nggak kepikir tuh ngajarin dari dalam perut. Iya juga ya Doknya diajarin dari dalam perut. Saya daftar Dok jadi muridnya dokter. Nah itu mudah-mudahan. Jadi sekali lagi kalau yang harus targetnya apa gitu ya, happy, healthy, produktif boleh nggak? Happy, healthy, produktif. Oh oke Dok, keren juga Dok. Itu target saya ibu hamil. Nanti lagi saya ngebayangin anaknya akan jadi kayak apa. Akan juga happy, Iya. akan juga pasti healthy, Iya. dan juga produktif. Iya. Dan jadi anak-anak yang hebat-hebat, generasi unggul katanya. Nah mungkin itu baru ya. Tapi pertanyaannya orang tuanya mau nggak nih berdaya nih kan gitu ya Dok ya? Mau menjaga kehamilannya betul-betul nggak nih untuk bisa menghasilkan anak-anak yang hebat? Iya kalau dia menganggap itu investasi yang luar biasa harusnya mau dong ya gitu kira-kira. By the way pernah nggak kebayang berapa dana yang harus disiapin? Hah? Ratusan juta nggak Dok? Coba bayangin ya. Enggak, saya nih hitung kasar aja gitu ya, hitung-hitungan aja gitu. Saat masuk TK harus punya uang 20 juta misalnya gitu. Zaman sekarang jangan-jangan lebih Dok. Kan Jangan-jangan lebih ya gitu ya, macam-macam ya swasta. Atau hitung setiap orang lahir di Indonesia punya utang 28 juta rupiah karena APBN atau segala macam gitu. Iya. Itu apalagi tuh Dok kayak gitu. Enggak, saya hitung-hitungan udah ngomong aja gitu ya. Lagi hamil Bu, boleh nggak disiapin standby uang katakanlah 500.000 lah, berapa lah gitu. Jadi investasinya juga dibarengin dengan
nabung. Untuk nabung aja, kebiasaan nabung aja sih yang saya. Supaya kita bisa happy terus. Iya. Gitu anaknya udah brojol gitu ya dok ya. Ngomong sama dokter Ahmad Mediana nggak cuma masalah sehat aja, sehat hati juga penting, kudu penting, sehat kantong juga. Makasih ya dok. Iya. Nah kita jumpa di episode berikutnya.